Jadi Raden Ajeng Kartini ini wafatnya di Rembang. Ajeng Kartini meninggal pada usia muda. Oh, ya Allah, gara-gara syuting ini belajar dulu ya? Enggak juga sih enggak sebenarnya. juga. IPS gue cukup lumayan lah, walaupun gue di SMA IPA. Sahabat Karisma, kamu nonton Terka lagi ya, Teras Karisma. Kita akan tetap ngobrol santai, informatif, dan tentunya edukatif. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama Sis Cancel Again. Yeay! Nah, Rame ya? Rame. Kan biasanya emang kemarin itu udah 1.500. Sekarang ya kan? 2.000 ya? Lebih. Oh, lebih. Ini udah ada peningkatan karena mereka tertarik dengan Terka. Paten. Ya, tentunya bersama saya Gina juga, ya kan? Kok gitu sih ngeliatinnya sis? Oke, nah sekarang kita akan ngobrol santai tentang Hari Kartini, which is Ace. Dimana Hari Kartini itu berarti kita akan ngomongin tentang Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita Indonesia. Kenal gak sis? Kayaknya sih kenal. Kayaknya kenal ya. Kenal lah, harus lah sis. Harus lah ya. Oke. Nah sis ini kita ngobrolin, ini karena berdekatan dengan Hari Kartini, kita akan ngobrolin tentang Hari Kartini atau sosok pahlawan Indonesia Raden Ajeng Kartini. Enak gak sih ngomongin Raden Ajeng Gak apa-apa Kartini? emang, kalau gaya lu begitu gak apa-apa sis. Sebenarnya nggak suka juga sih kayak begitu. Oke. Sis tahu nggak Raden Ajeng Kartini ini lahirnya di mana? Kita kayak tes pengetahuan jadinya. Kebetulan IPS gue jelek lah ya. Oke. Di Rembang ya? Apa di Jepara? Nah, yang pilihan kedua kayaknya lebih Pilihan tepat. kedua ya? Oke. Oh, ya. Pilihan yang pertama gugur. bukan, itu wafatnya di Rembang. Oke. Gitu. Jadi beliau itu lahir di Jepara tanggal 21 April tahun 1879. Aduh, sayang nggak bikin contekan tadi gue. Gua ada. Oh, ada ya? Ada. Oh, iya. Jangan bongkar rahasia kayak. Oh, iya. Jadi Raden Ajeng Kartini ini wafatnya di Rembang. Wafatnya itu 17 September 1904. Tepatnya di usia 25 tahun. Masih muda sih ternyata. Ya? Dan gue baru tahu ini juga nih. Kalau Raden Ajeng Kartini meninggal pada usia muda. Oh, ya Allah, gara-gara syuting ini belajar dulu ya? Enggak juga sih enggak sebenarnya. juga. IPS gue cukup lumayan lah, walaupun gue di SMA IPA. Keren juga ya? Oh iya, IPA tapi bayar. Oke, sis, ini kan kita kalau ngomongin Raden Ajeng Kartini, berarti kan kita ngomongin tentang wanita, ya, emansipasi wanita. Nah, kalau menurut sis Keken nih, emansipasi wanita tuh apa sih? Ya, wanita bisa sama lah ya dalam bekerja, beraktivitas, nggak ada perbedaan-perbedaan. Bekerja apa aja? Apa aja, pengennya sih begitu. Ya, tapi gue nggak setuju kalau wanita bekerja. Santai dong sis. Nggak santai gue. Oh, Jadi iya. kalau wanita bekerja, misalkan jadi jadi tukang bangunan gitu. Seru tuh. Seru, tapi ada emang. Kayaknya ada. Cuman kita belum apa ketemu ada? aja. Belum ketemu aja. Gue sih pernah sebenarnya nonton. Berarti ada dong. Ada, tapi gue termasuk yang gue termasuk yang kurang setuju kalau bagian pekerjaan itu gitu. Jadi kalau menurut lo sendiri emansipasi kayak Kenapa lu gimana? nanya gue? Ya kan bebas. Oh iya bener, kita ngobrol ya. Iya kan ngobrol santai. Kalau menurut gue nih emansipasi wanita tuh wanita harus mandiri, Oke. bekerja keras, yang pasti berani. Oh, beraninya kayak gimana nih? Berani kalau dia punya misalkan dia punya pendapat, terus dia bisa mengungkapkan pendapatnya dalam hal apapun gitu. Kan kadang ada karena adat istiadat, karena peraturan-peraturan yang ada, wanita tuh kadang diem, maju gitu. Abis itu bengek gitu ya. Kok lu curhat? Jadi kalau menurut gue itu, jadi wanita tuh harus mandiri, pekerja keras, dan berani gitu. Beraninya dalam segi apa sih kalau Tadi lu menurut lo? udah nanya gue, lu tanya lagi Nggak, sih. tadi kan beda. Oh iya. Tadi beda sama sih. Beda beraninya. Iya, beraninya itu dalam hal misalkan lu punya pendapat, Selain itu ada lagi nggak maksudnya? berani bersuara di jalan yang benar. Wih, di jalan tol gitu? Itu jalan benar khusus buat mobil. Oke. Duh.
Jadi menurut lu apa emansipasi? Oh, tadi udah dijawab. Aduh, nggak bener nih kayak gitu. Ngobrol. Oh, Salah udah ya? diskusi ya sama gue ya. Oh, emang udah ya? Udah dong. Mungkin efek bulan puasa, kita lagi puasa. Oh, jadi ini kita nunggu beduk ya kan, Betul. masih apa? Berasa jadinya. Jadi maaf ya kalau misalkan agak-agak skip gimana. dikit. Oke, berarti tapi lu setuju ya, wanita harus berani, harus. mandiri, pekerja keras. Nah, apa sih yang lu suka nih dari sosok Raden Ajeng Kartini? Wah, Ya itu tadi yang lu bilang. Dia mandiri. itu kan gue. Oh, itu yang kan lu suka? Yang gue suka dia ya itu dia kan pelopor emansipasi, dia bikin sekolah. Jadi anak-anak di zamannya di era Kartini itu bisa sekolah. Tapi lu jangan salah, yang bikin sekolah itu bukan Raden Ajeng Kartini. Jadi ternyata sekolahannya itu berdiri tahun 1915-an kalau 1912 kalau nggak salah. Oke. Kalau gue kurang tepat, tolong di komen nanti ya. Jadi 1912, sedangkan Raden Ajeng Kartini meninggal itu 1904. Jadi ada orang yang mengagumi Kartini, jadi dia baca tuh surat-suratnya Kartini yang buat orang-orang Belanda, wanita Jerman gitu. Dia kan suka banget tuh karena kebebasan mereka berekspresi gitu. Nah, itu karena si orang ini suka dengan sosok Kartini, akhirnya dibuatlah sekolah itu. Memang Kartini sudah merencanakan sekolah itu sebenarnya gitu. Cuman dia keburu wafat gitu ya. Sampai akhirnya ada yang meneruskan lah cita-citanya itu gitu. Gitu ceritanya. Kalau dari lo sendiri, apanya Kartini yang lo suka? Gue suka, yaitu dia memperjuangkan supaya wanita ini bisa mempunyai kesetaraan dengan Setarafan apa setaraan? Iya ya, setara. Oh, setara Supaya ya. setara dengan pria gitu ya, dalam hal pendidikan kah gitu. Tapi tidak melupakan Kodrat ya. kodratnya. Nah itu gue setuju tuh. Jadi kalau seorang istri, walaupun dia S2, S3, SS-an gitu ya. Esteler ya kan? Nggak gitu juga lah. Oh, udah mau beduk. Ya, ya Allah, kesian juga ya. Terus udah gitu, tapi dia harus tidak melupakan sosoknya dia sebagai seorang wanita dalam rumah tangga seperti apa gitu. Kan nggak bisa juga, misalnya lu S2, lu bos di kantor gitu. Nyampe rumah, lu jadi bos juga buat laki lo. Yang ada, get out gitu. Iyalah so Inggris. Oke. Gitu sis. Setuju gak? Setuju. Apalagi Belajarnya yang lama setuju? juga ya? Hah? Hari ini belajar tentang Kartini lama juga ya? Enggak juga, kalau soal emansipasi wanita itu gue emang udah dari dulu memegang prinsip itu sebenarnya. Walaupun gue bos di kantor gitu ya. Tapi ya karena ada hal-hal kecil hambatan dalam kehidupan, jadi kadang-kadang gue agak lost gitu. Banyak lika-liku maksudnya Banyak ya? lika-liku. Ya, jangan curhat ya sis. Enggak, gue nggak curhat. Gitu sih, jadi lu ada yang hafal gak sih quotes-nya Raden Ajeng Kartini? Habis gelap terbitlah terang. Itu bukan bukunya ya? Itu quotes-nya juga. Oh, quotes-nya juga? Iya. Tapi bukunya juga kan itu. Ada bukunya juga. Kalau lo apaan? Kalau gue, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, ya kan? Tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Oke. Ini gue ulang ya. Keren ya? Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang paling besar yang bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi, kok gue jadi bingung. Jadi gitu quotes-nya. Gue sambil mikir-mikir dulu ya, maksudnya quotes-nya dia. Ini udah berapa lama ya ngomong-ngomongnya? Hello? Gue nanya dulu, kita 10 menit. Oke, 2 menit lagi sis. 2 menit lagi beduk. Oh, kalau gue ya, jangan mengeluhkan hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu, karena kamulah yang membiarkannya. Coba ulang sis. Ngadep kamera dong. Tunggu, gue harus menyusun biar itu lebih terkesan bijaksana sis. Bijak. Iya, gue kan harus Bijaksana. Kalau ngomong tentang quotes itu kita mukanya mimiknya harus kelihatan serius, bijaksana. Kalau nggak sampai gitu. Oh, nggak sampai pesannya. Oke. Silakan kamera and action. Oke, jangan mengeluhkan hal-hal yang buruk yang datang dalam hidupmu karena kamulah yang membiarkannya itu datang. Hey. Keren tuh.
Oke. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Luar biasa si Keken memang penyontek. Oke, nah pembahasan kali ini sampai sini tentang karena mengingat Hari Kartini dan kita tadi membahas sosok Raden Ajeng Kartini. Kalau Raden Ajeng itu biasanya gelarnya buat wanita yang sudah menikah. Oh, gitu. Kalau yang belum menikah Raden Ayu. Oh, Raden Ayu. Raden Ayu Gina loh. Gue nanya satu lagi boleh nggak? Lu mau nanya, kayak mau tanya menjebak nih. Enggak, gue Raden Ajeng. Nggak, kalau lo sendiri sosok Kartini menurut lo saat Oh ini? iya tuh kan. Sebelum kita closing nih, Oke. mau buka nih, gue belum ditakjil. Ye. Sosok Kartini buat gue gue ada dua sebenarnya. Yang nomor satu my mom. Wes, keren banget. Ini nyokap gue. Kalau yang nomor dua Bu Susi Pujiastuti. Wih, kenapa tuh? Hah? Kenapa? Gue ngeliat sosok dia punya tato, ya Wih. kan? Terus dia orangnya apa adanya gitu. Jadi gue pas ngeliat sosok dia, seorang wanita bertato belum tentu nggak baik, belum tentu nggak oke gitu ya. Ternyata Bu Susi aja oke kok, Bu Susi aja bisa dan dia sangat luar biasa untuk pengorbanan atau dedikasinya untuk negara ini. Keren lah ya dia Yoi. ya. Wanita bertato tapi bisa jadi menteri, ya coba Bisa gimana? terhitung lah ya sama jari wanita yang jadi menteri di Indonesia ya. Bener. Kalau lu sis gantian dong. Kalau gue, diri gue sendiri nggak boleh ya? Boleh kalau lu narsis mah. Tapi sayangnya gue bukan orang yang narsis. Oke, sip. Gitu dong. Jadi siapa yang lu? Najwa Menurut Shihab lo? kali ya? Wah, yes. Iya nggak? Yes. Salah satunya itu. Oke. Gitu. Dia ini banget ya. Dia berani bersuara kalau pinter. nah, Wah, luar keren biasa kan deh. pengetahuannya kalau di acaranya dia juga dia nanya ke narasumber atau ke pejabat-pejabat berani gitu. Salut Berani ya. gue. Mengecer terus jawabannya akhirnya didapat gitu ya. Sama kayak yang tadi lu bilang Sampai bisa berani mentok bersuara loh. ya kan. Ah, itu dia. Itu sosok Kartini di masa kini ya. Bu Susi dan Kak Najwa. Sama Kak Keken. Iya aja deh. Oke, cukup di sini obrolan kita. Nah, kita juga pengen tahu nih suara kamu, pengen tahu pendapat kamu ya. Jadi kamu jangan lupa komen di channel YouTube itu ya kan, Terka di Karisma Official. Jangan lupa komen supaya kita tahu apa sih menurut kalian tentang emansipasi wanita atau sosok Raden Ajeng Kartini. Nah, rules yang terakhir nih yang kemarin satu kali gue buat, sekarang gue buat lagi. Jadi kita mesti foto dengan muka terjelek. Duh, agak bingung juga. Muka gue susah untuk dibikin jelek. Jangan gitu dong. jangan, Udah siap belum kameranya? Udah ya. Foto terjelek. 1, 2. Nggak jadi deh. 1, 2. Jadi Ulang. apa nggak nih? Ulang. 1, 2. Oke, makasih sih. Ya, sama-sama. Kalau seneng banget, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share, ya. Biar teman-teman di sana, di luar sana juga tahu tentang Terka, karena nih ada informasi yang kita berikan dan edukasinya. So, sampai ketemu lagi di channel Terka berikutnya. Bye-bye. Bye. Tepuk tangan.